Shalom. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita katakan kiri kanan kita beri salam Natal. Selamat Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita katakan, sebelum kita mengangkat pujian kita, mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory, di hatiku, di hatiku, di hatiku. Beri tepuk bagi Tuhan. Amin. Mari kita katakan, Tuhan Kau sempurna.
memulihkan dengan rohmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Shalom. Damai sukacita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari kemenangan. Hai mari berhimpun.
Anda silakan dengan menjawab. Pak Enos, dengan menjawab. Saya serahkan kepada Pak Enos dengan menjawab. Kita akan memberikan persembahan. Sebenarnya saya ada untuk satukan hati dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semua hari adalah pemberian dari Engkau Bapa. Amin. Engkau yang memberikan kami berkat yang luar biasa bagi setiap kebutuhan, keperluan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membalikan sebagian dari berkat-Mu pada kami Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, selalu Tuhan, dalam keuangan kami, perekonomian kami Tuhan, untuk lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, minta syukur dan terima kasih. Mari kita percaya, kita katakan. Amin. Glory,
membuat firman-Nya membuat kekuatan bagi kita. Kita akan mendengarnya. Kalau datang waktu firman-Nya.
luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini tepat Tuhan, di mana Engkau menyatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kami. Kami menyambut Engkau Sang Immanuel. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Saudara. Hari ini kami percaya hadirat Sang Immanuel membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini kami mau merasa damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang memenuhi hati dan pikiran kami, memenuhi gereja dan pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sekarang kami mau mendengarkan firman. Roh Kudus hadir sini. Engkau melawat setiap kami. Engkau nyatakan Tuhan. Engkau menolong sehingga kami mengerti akan setiap firman. Terima kasih Bapa dan Saudara. Dan pujilah nama-Mu, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kami percaya katakan. Amin. Haleluya, kita percaya Tuhan. Yang berdiri saudara. Selamat Natal untuk kita semua. Amin. Tuhan, saya rasa, saya percaya kita semua yang ada dalam ruangan ini, saudaraku, semua kita berbahagia. Amin. Meskipun kita mengalami berbagai macam masalah persoalan yang kita hadapi, tetapi hari ini dalam waktu setengah jam ini, terimalah firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang sanggup mengatasi segala sesuatu yang sedang kau alami. Amin. Amin. Yang berikan tepuk tangan yang terhormat untuk Tuhan. Ya, ini foto terbaru ya. Waktu saya diundang ke Planet Holiday, ya, bersejarah. Jadi saya bikin satu video di situ untuk salam 1 menit bersyukur. Ternyata haleluya. Ya, jadi Tuhan punya banyak cara untuk mempromosi pelayanan kita, saudara. Amin. Ya, kalau kita dikenal orang berarti gereja kita GKS Glory to Glories dikenal orang juga. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Mari bersama kita katakan haleluya. Haleluya. GKS Glory to Glories. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk ke firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Lukas pasal yang kedua ayat 13 dan ke-14. Dari Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya. Kemudian saya ada tampilkan di PowerPoint di depan juga, kita baca bersama-sama. Tidak usah buru-buru. Bapak Ibu Saudara, waktu kita masih panjang. Kita nikmati Natal, kita nikmati Sang Immanuel, saudara. Ya, karena Immanuel harus memerintah dalam hatimu agar engkau menang, saudara. Saudara, kalau engkau mau menang hari ini, terima Immanuel. Terima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupanmu. Mengapa kalau damai sejahtera itu sudah tinggal dalam kehidupanmu, saudara? Percayalah, sebesar apapun musuh, sebesar apapun pergumulan yang kau hadapi, kecil sebab apa? Damai sejahtera Allah menyertai kau, saudara, sehingga masalahmu itu kecil bagi Tuhan, saudara. Jangan pernah takut. Amin. Baik, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Dan tiba-tiba terbang bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, saudara. Seluruh dunia menyambut Sang Raja Immanuel, Allah beserta kita, saudara. Hari ini saya percaya kita ada dalam ruangan ini, jangan kita lewatkan momen terbaik sepanjang sejarah kehidupan kita, saudara. Ya, sambut dia sebagai pemenang dalam kehidupanmu. Agar apa, saudaraku? Agar engkau dapat melihat masa depan bersama dengan Yesus tidak pernah ada abu-abu, saudara. Ingat, hari ini tanggal 25 Desember. 1 minggu lagi tepat, 31 Desember kita akhiri pertandingan di 2023. Apakah memasuki tahun 2024 masalahmu selesai? No, tidak, saudara. Katakan ke kiri kananmu, masalahmu belum selesai, ya. Katakan saya. Masalahmu belum selesai. Katakan lagi. Jangan takut. Ada Yesus, loh.
Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Tidak akan pernah selesai, tetapi Yesus selalu menyertai saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita masuk ke dalam tema kita, saudara. Kita baca bersama-sama tema kita. 1, 2, 3. Saudara memuji Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Memuji Allah, saudara, tidak bisa dipungkiri lagi. Hari ini di mana kita merayakan Sang Immanuel, ya, Sang Juru Selamat dunia itu hadir, memenuhi setiap kita yang beriman percaya kepada Dia. Hadir, saudara. Hari ini rasakan cinta kasih Tuhan, rasakan belas kasih Tuhan, rasakan pertolongan Tuhan, rasakan bahwa Yesus tidak pernah jauh dari hidupmu dan Dia tidak pernah meninggalkan kau sendiri. Rasakan itu. Mengapa, saudaraku, engkau selalu merasa ditinggalkan Yesus? Mengapa engkau bukan merasa lagi sepertinya Yesus tidak ada dalam kehidupanmu? Ya, engkau lebih fokus apa kata orang, engkau lebih fokus apa kata dunia, saudara. Misalnya saya kasih satu contoh, saudaraku. Ada orang datang misalnya ke gereja kita, dia bilang, Gus, kayaknya kamu sepertinya kamu gini-gini aja, nggak bisa kamu bertumbuh, ya. Oh, sudah kamu mas bawa kamu tidur dia sampai mimpi-mimpi. Apa mimpi ini? Bonus, engkau bukan Yusuf. Ya, dia bawa kamu mimpi. Mengapa? Dia termakan dengan setiap omongan yang keluar dari mulut orang yang datang ke gereja, sehingga dia merasa sepertinya kegelisahan, saudara. Ya, kami yang sekolah teologi ini, kalau ada satu misalnya kita mau kupas sesuatu itu, kita kupas secara dalam supaya apa? Supaya dapat arti aslinya. Sehingga muncul sendiri merasa aneh. Hanya apa arti bahasa? Sebenarnya tidak ada apa-apa bahasa itu, saudara. Tetapi itulah yang namanya manusia. Ketika kita terima sesuatu dari orang yang ada di sekitar kita, maka kita cari terus bahasa itu. Sehingga apa? Sehingga rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Saudara, lihat di kananmu, katakan kepada di kananmu, kau berharga di masa Tuhan. Jadi perkataan orang lain tidak bisa mematahkan rencana Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Amin? Tidak bisa. Jangan mau yang instan, ya saudara. Kecuali Tuhan beri yang instan. Oke? Kita berada di dunia ini, saudara. Tetapi engkau tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tetapi engkau harus menguasai dunia ini. Itu baru betul, saudara. Hari ini banyak orang yang tidak gereja, saya percaya, saudara. Berbahagia engkau bisa mendengarkan kabar baik Sang Immanuel. Dia Allah beserta engkau. Kalau engkau setia kepada Dia, saudara. Tapi kalau engkau tidak setia kepadanya, jangan mimpi, saudara. Hari ini ada orang sibuk, banyak orang sibuk, saudara. Mempersiapkan makanannya, nggak bisa, Pak, tamu dari tadi tidak stop, saudara. Ya. Ini saudara saya, ini sahabat saya, ini kerabat saya. Sekarang lagi zamannya caleg, saudara. Oh, calon ini mau datang ke rumah saya, nggak bisa saya ke gereja. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, berbahagialah engkau yang ada dalam ruangan ini. Kenapa? Karena engkau menyambut Sang Immanuel dengan segenap hati. Rugi, saudara. Ya, hari ini saya sudah pergi ke 3 rumah. Terus terangnya, saudara. Tetapi saya ada. Jam 5 saya harus menghadap Sang Immanuel. Kalau tidak Dia menyertai saya, saudara. Oh, haleluya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus? Apa arti hidupku? Ada pujian itu. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, sama-sama. Ku terima darimu, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sungguh, saudara, kalau tanpa Yesus dalam hidup kita, aku jangan bangga, saudara. Ada waktunya engkau sakit, engkau jatuh, engkau tergeletak, saudara. Ada waktu. Maka engkau baru mau berseru kepada Sang Immanuel itu. Oh, sudah terlambat. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, jemaat GKS Gloris. Ingat. Minggu depan, minggu yang rawan, saudara. Tanggal 31 Desember,
Saya mau menyambut tahun baru, Pak, mau barbecue di rumah. Mau persiapkan diri kayaknya nggak bisa ke gereja, Pak. Haleluya. Nah, hati-hati saudara. Engkau mau barbecue, engkau mau bakar rumah sekalipun, biar heboh, biar orang datang baru siram air. Saudaraku, silahkan. Tapi ingat, Yesus selalu harus tinggal di mana? Di hati. Memberikan kebenaran untuk mereka. Itu yang penting, saudaraku. Ya. Oh, saudara, terus terang. Habis ini saudara mau undang saya pergi kemana, saya akan pergi. Kenapa? Saya bersuka cita karena saya sudah menyambut Sang Immanuel Juru Selamat dalam kehidupan saya. Undang aja saudara semua. Saya akan datang. Tetapi harus mengutamakan. Baik saudara, kita kembali ke tema kita. Surga dan bumi memuji Allah, tidak bisa dipungkiri lagi. Pasti memuji Allah. Kita melihat lagi firman Tuhan hari ini, saudaraku. Apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, kita baca sekali firman Tuhan di 3:21. Dan tiba-tiba tampak Allah bersama-sama dengan malaikat itu. Sejumlah besar alam antara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah tempat yang tertinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, yang pertama kita melihat ada malaikat besar, saudara. Dia bersama-sama memuji Allah sebab apa yang datang itu raja di atas segala raja, saudara. Menunjukkan satu sikap dia yang punya dunia ini, saudaraku. Artinya apa? Surga dan bumi ini milik siapa, saudara? Milik dia, Sang Immanuel. Sehingga para malaikat bersiap-siap, saudara, untuk menyambut Sang Immanuel yang lahir di kandang domba. Oh, saudara, ada banyak khotbah yang sebenarnya menarik hati. Ketika Yesus lahir tidak ada panitia Natal, katanya. Oh, benar dia, saudara. Ada banyak khotbah, saudara, mengatakan ketika Yesus lahir pada saat itu belum ada dokter spesialis. Betul, saudara. Apa yang disampaikan itu benar adanya. Tidak bisa kita pungkiri. Tetapi hari ini kita mau melihat bahwa di sini kita melihat satu pesan firman Tuhan. Apa yang saudara kita baca bersama-sama? 3:21 berkenan. Saudara lihat di mobil kanan dulu, coba lihat sudah ada wajah-wajah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau sudah berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Saya dan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang dibilang-bilang, sudah dipilih. Yesus sudah menentukan kita semua ada miliknya. Amin. Kita semua ada miliknya. Jangan pernah takut, saudara. Mari kita melihat, saudara. Kita melihat di sini ada dua hal yang mau saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama adalah pembawa. Yang kedua Yusuf dan Maria. Saudara, kita akan masuk sampai kepada nanti di mana ketika Yesus sebelum sampai kepada kelahirannya, sebenarnya Tuhan sudah memberitahukan kepada leluhur nenek moyang kita bahwa akan terjadi tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Sang Juru Selamat itu akan hadir di dunia ini untuk menebus umat manusia. Kita baca firman Tuhan ini, saudara, akan terjadi dengan para gembala ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi ketika malaikat surga sedang berpasukan menyambut Sang Immanuel. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, saudara. 3:2. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, malaikat itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Lukas pasal 2 ayat 15. Saudara, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saudara, di Bethlehem itu banyak sekali kandang-kandang ternak, saudara. Sehingga ketika datang kabar mengejutkan itu, oh para gembala kaget. Mengapa mereka kaget, saudara? Karena mereka selama janji Tuhan itu disampaikan kepada mereka biasa-biasa saja. Tetapi ketika genap janji itu dalam kehidupan mereka, Tuhan tidak pernah melalai menepati janjinya. Sehingga ketika mereka melihat bahwa tentara surga para malaikat datang dengan kuasa kemuliaannya, maka para gembala bangun, saudara. Kaget mereka
melihat itu. Sehingga mereka, apa kata firman Tuhan? Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Para gembala gemetar, saudara. Saya yakin waktu itu kalau satu gembala pegang 100 ekor gembala, dia akan tinggalkan semua. Kenapa? Karena kabar kesukaran besar itu mereka alami, saudara. Mereka sudah tidak peduli lagi apa yang terjadi. Pokoknya sudah digenapi firman Tuhan itu. Yesus sudah datang sebagai raja dalam kehidupannya, memerintah dalam kehidupan mereka, saudara. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi, saudara. Kita baca Yesaya pasal yang ke-7 dan ke-14, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamakan dia Immanuel. Artinya apa, saudara? Ketika Yesus lahir dulu, Tuhan sudah nyatakan akan ada pertanda besar. Yesus akan datang. Yesus akan datang. Orang bosan dulu, saudara. Kapan Yesus? Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita mau ikut perasaan kita mau ikut mau kita mau ikut, kita punya passion. Oh, Tuhan jauh dari kita, saudara. Engkau terlalu egois. Engkau mau yang instan, yang cepat. Engkau mau sesuai dengan rencanamu, tetapi tidak mau mengikut rencana Tuhan. Apa yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita akan semakin bahaya. Tetapi hari ini kita mau lihat, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Ingat, saudara, Lukas 1 ayat 3, ya. Lukas 1 ayat 3, Markus 1 ayat 3, dan kita sampai pada situ, saudara. Siapa yang dimaksudkan seorang perempuan muda yang mengandung itu, saudara? Nanti kita akan sampai di situ. Tetapi kita mau melihat di sini apa, saudaraku? Sang Immanuel. Sang Immanuel ini adalah bukan orang biasa biasa. Amin, saudara. Amin. Ada berapa yang ya? Saya lihat dari depan. Jangan mengantuk, sabar. Ya, engkau belum, tapi engkau perlu Sang Immanuel. Amin. Ya, berikan tepuk tangan Tuhan. Jangan mengantuk. Saya sudah punya masa di depan. Ya, mungkin mau minta Pak Yohanes naikkan di bawah AC depan. Memang agak panas terus. Lanjut, saudara. Ya, 2 kali disampaikan. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak pernah ingkar janji dari kehidupan kita. Tuhan selalu tetap janji dari kehidupan. Kita melihat lagi, saudara. Kita melihat lagi, saudara. Bagian yang kedua tadi kita melihat Maria dan Yusuf, saudara. Ya, kita melihat bagian yang kedua Maria dan Yusuf. Yang pertama para gembala, yang kedua kita melihat Maria dan Yusuf. Apa yang terjadi, saudara? Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Sesungguhnya anak itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertaiku. Berikan tepuk tangan. Sama kan? Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi dikatakan apa? Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberitahukan pertanda bahwa Sang Immanuel itu akan segera datang. Saudara, sedikit saya menceritakan tentang bagaimana teologisnya. Dari zaman Nabi Yesaya yang turun sampai kepada Yesus Kristus itu perjalanan jauh. Di mana ada masa kekelamaan kurang lebih sekitar 400 tahun baru masuk kepada zaman perjanjian baru, di mana di situ Yesus mulai mengajar. Ada begitu panjang perjalanan, saudara. Apakah janji itu sebentar, saudara? Tidak. Janji itu sangat lama dinantikan. Mungkin sudah agak-agak lupa lah mereka tadi, saudara. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggal janji, saudara. Genap janji. Ketika Yesus lahir, seperti yang dikatakan, sesungguhnya anak itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa yang terjadi? Orang Majus, perintah dari Herodes, datang bawa apa, saudara? Bawa emas, kemenyan, dan mur untuk dipersembahkan kepada Yesus. Betapa berharganya Yesus, Raja
ya, gubernur, wali kota, bupati datang cari Yesus. Siapa sih Yesus? Yesus adalah Sang Immanuel. Dia Allah bersama saya dan saudara. Oleh sebab itu hari ini terima dia sebagai Sang Immanuel dalam kehidupanmu, agar Sang Immanuel ini dapat memerintah dalam kehidupanmu, memberkati kau, menolong kau, bahkan menghibur kau yang sedang susah karena mengakhiri tahun ini hutangmu masih banyak, sakitmu belum sembuh, ya. Engkau gagal terus belum menikah, tenang saudara. Yang belum menikah ini kita doakan supaya cepat menikah. Amin. Yang berikan tepuk tangan untuk pemuda pemudi. Sungguh saudara. Kita lihat betapa dahsyatnya Yesus. Yesus datang, semua orang datang cari Yesus. Bawa emas. Ya, kalau kemudian dan murid itu saya rasa ya di Batam ini mungkin orang nggak mau, coba kalau kasih emas siapa yang nggak mau, coba angkat tangan. Semua mau kan? Ya, coba angkat tangan semua yang mau kan? Ya, kalau dikasih emas semua mau. Yang cowok-cowok itu yang belum punya pasangan langsung bikin cincin pernikahan. Dan kalau sudah ada calon sendiri tinggal dikasih ya, nampak. Ya, memang begitu saudara. Kalau berkat-berkat semuanya mau. Tapi kalau perintah Tuhan, saudara, kalau saya singgung ke masalah persembahan, persepuluhan, saudara nanti bapak pendeta gila duitmu. Nanti saudara ya, jangan kita masuk. Tapi kita hari ini fokus. Sang Immanuel, surga dan bumi memuji Allah. Sebab Dia Sang Immanuel, Allah beserta saya dan saudara sampai detik ini. Penyertaannya sempurna, tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah berubah dalam kehidupan. Amin saudara. Yang terakhir, jangan ngantuk saudara. Kita baca bersama-sama. Yang terakhir 3, 2, 1. Sesungguhnya Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Tadi Immanuel, sekarang Yesus. Saudara, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Oleh sebab itu percaya dengan Yesus. Jangan percaya dengan orang. Di dalam Yesus ada penyertaan. Amin. Di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada mujizat dan terobosan. Hari ini boleh mengalami dengan Tuhan. Yang merasa tidak nyaman, berdoalah kepada Yesus karena Dia sangat raja, damai, Dia Immanuel. Hari ini percayalah saudara. Jangan pernah meragukan Yesus. Dengan jelas di sini dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau bernamai dia Yesus. Saudara pernah lihat orang mengusir setan tidak dengan nama Yesus? Itu dukun saudara. Ya. Saudara berdoa sebut nama Yesus. Amin. Amin. Kalau tidak sebut nama Yesus, hari ini saya mengajar saudara untuk berdoa. Ya, ingat saudara, awali doamu dengan nama Yesus. Amin. Akhiri doamu dengan nama Yesus. Itu penting. Ya, mintalah dalam nama Yesus. Maka hari ini bukan hanya surga dan bumi memuji Allah, tetapi saya dan saudara yang ada dalam ruangan ini, kita memuji-muji Allah sebab Dia Sang Immanuel, Dia penolong, Dia setia dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita angkat berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat lagu ketika tak akan pernah ada kasih itu. Haleluya. Dalam segala berdoa kita memuji Allah kita. Lalu ya, Tuhan kau sempurna. Ya Tuhan Yesus.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Surga dan bumi puji Allah karena kebesaran Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah menyembah Engkau. Bahkan kami sudah menerima firman. Dan kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan. Kami tidak mampu, kami tidak layak untuk menerima Engkau sebagai Sang Immanuel. Hari ini Tuhan Yesus dengan kerendahan, layakkanlah kami menyambut Engkau Sang Immanuel, Juru Selamat kami, penolong kami, pembawa kemenangan dalam kehidupan kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan, berkati setiap rumah tangga yang ada di gereja. Baik jemaat tetap maupun simpatisan Tuhan, kau jawab dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyertai setiap rumah tangga yang ada di GKS Global. Hamba berdoa dalam nama Tuhan, Engkau menjama melawat setiap muda-mudi kami sampai kepada anak-anak kami, masa depan dan pengharapan milik Tuhan, dan Tuhan akan wariskan itu kepada setiap muda-mudi kami. Kami percaya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami yang bergumul dalam pekerjaan, kami yang bergumul dalam usaha, Tuhan Yesus, Engkau Allah Sang Immanuel, Allah yang menyertai. Hari ini berkati setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang bekerja Tuhan, yang sedang menjadi pekerja, Kau buka jalan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau Allah yang menyertai. Kalau Kau menyertai tidak ada yang berkekurangan Tuhan. Hamba juga berdoa dalam nama Tuhan yang sakit dalam nama Yesus. Seperti firman-Mu katakan hari ini, Engkau Allah penyembuh aja. Engkau dokter di atas segala dokter, yang tidak mampu dan tidak sanggup dikerjakan dan dibuat dan dilakukan oleh manusia. Engkau sanggup Tuhan Yesus. Mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Terima kasih Bapak. Kami terus mau berharap dan percaya. Kami terus mau beriman Tuhan. Karena bersama dengan Sang Immanuel kami akan mendapatkan segala sesuatu yang kami impikan. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, hamba mau berdoa untuk sahabat, saudara jemaat
simpatisan yang tidak hadir hari ini, karena mereka sedang merayakan pesta Natal. Tuhan kau jamah mereka. Maka berdoa secara khusus yang tidak bergereja hari ini, layakkan mereka, ampuni mereka, ampuni Tuhan. Yang tidak bergereja Tuhan ampuni dalam nama Yesus. Hari ini kami harus menyambut Engkau di dalam rumah. Kami harus menyambut Engkau di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan yang tidak hadir dan tidak enak badan sakit dengan Engkau jamah dalam nama Yesus. Buat mujizat. Yang mengalami masalah keuangan ekonomi dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak di surga. Saudara pun kasih tanda tanganmu di atas. Terima berkat dari Tuhan bahwa berkat pulang dalam kehidupan nyatamu saya. Sebab Tuhan mengasihi dan mencintai kamu. Tuhan sangat merindukan. Tuhan tahu apa yang sedang kau rencanakan. Tuhan tahu apa yang sedang kau impikan. Tuhan Yesus tahu. Dia sangat mendengar. Dia tahu apa yang sedang kau doakan. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai ke kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ada yang mau tahu dari ini? Oh, ya.